Inggris Nederlands spreken. Ik kan Gurkha mengejarkan. 23. Yes. 30 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Perang Kota. Ini dia. Wow. Oke, kita foto bareng bersama dengan posternya. Boleh lebih merapat lagi, boleh berada di tengah-tengah. Iya. Silakan. Boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Tengah-tengah. Ya, sebelah kiri dulu sebentar. Oke, kiri atas ada di sebagian teman-teman di kiri atas. Silakan. Oke, di tengah. Di tengah. Bawah dikit. Iya, silakan tengah bawah dulu, tengah bawah. Activism, de glitches. Berceritanya dengan sneak peek preview yang tadi kita udah kasih lihat. Jadi memang Perang Kota ini adalah sebuah cermin bagaimana sebetulnya anak-anak muda zaman sekarang ini memahami revolusi itu sebetulnya seperti apa. Dan apapun juga yang kita perlihatkan di dalam Perang Kota akan menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Kita akan berbicara tentang manusia-manusia yang terlibat dalam perang itu sendiri. Ada cinta di sana, ada pengkhianatan, dan bagi saya ini adalah sebuah film yang penting. Mungkin selama ini kami di Star Vision waktu diajak oleh Molly, aku tuh dari dulu banget ya, Molly sama Rama, aku ingat banget di Bandung, di Festival Film Bandung. Waktu film fiksi menjadi film terpuji di Festival Film Bandung, lupa saya tahun berapa, aku udah bilang aku mau banget deh kerjasama satu hari. Dan akhirnya pada waktu Perang Kota menjadi bagian dari Star Vision, saya bangga karena di samping kita ingin berkontribusi untuk memberikan sumbangan penonton yang baik, juga kita butuh melakukan eksplorasi yang sinematis, ya kan, yang penjajakan cerita-cerita baru yang akhirnya bisa dipersembahkan dan memberikan kekayaan karya perfilman nasional kita. Dalam Perang Kota ini kita akan mendapatkan pengalaman sinematik yang istimewa, intens, dan daya tarik yang siogianya generasi muda sekarang butuh tontonan berbeda seperti ini. Mungkin itu. Yes, Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satu. Hadir di sini, saya dan mungkin teman-teman semua di Perang Kota sangat bersyukur kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk sneak preview. Ya perjalanan Perang Kota, kalau nggak salah waktu itu kita mulai di sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu, 18 ya. Ya kita sangat semangat sekali dengan ide film ini gitu, sampai akhirnya ketemu pandemi COVID gitu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah waktu itu ya karena kami sebelumnya sudah pernah cukup malang melintang di beberapa festival film, kemudian kita mencoba untuk apply di beberapa platform yang ya karena pandemi gitu ya, maksudnya kan kita nggak bisa syuting, nggak bisa gimana-gimana, terus akhirnya kerjaannya cuma bikin aplikasi, istilahnya bikin ngisi aplikasi kemudian kita kirim. Ya bersyukur sekali selama dalam waktu itu kita dapat platform ini, platform itu gitu, yang mungkin akhirnya lead ke beberapa kerjasama dengan dengan co-producer di beberapa negara seperti Prancis, kemudian Belanda dan lain-lain gitu. Ya sampai akhirnya sekarang insya Allah bulan depan tanggal 30 April sangat tidak bisa dibayangkan sih bagaimana kami bersyukurnya gitu. Kira-kira sih gitu. Yes, jadi banyak support yang diberikan untuk film Perang Kota dari gak cuma di Indonesia tapi juga dari berbagai negara, melihat bagaimana penceritaan dan juga konflik yang dibawa oleh Mas Rahmadi ya. Siap, terima kasih. Dia tidak butuh doaku. Kau cinta dia?
antusias ya, sangat antusias dan responnya sangat positif. Saya juga kebetulan karena filmnya film penutup, jadinya cukup dapat perhatian lah dari media gitu. Jadi sempat ngobrol panjang dengan beberapa wartawan gitu yang apa ya istilahnya yang sangat tergugah gitu, yang cerita gitu, oh nenek saya tuh dulu di Indonesia. Di Indonesia dan saya ngeliat ini bisa jadi nenek saya gitu, maksudnya rasanya jadi mereka punya kedekatan yang sangat luar biasa sama filmnya juga gitu istilahnya, karena memang karena kita bersetting di Jakarta pada tahun 1946 ketika Belanda lagi mau masuk lagi ke Indonesia. Ini orang-orang Belanda yang merasa rumahnya itu di Indonesia gitu istilahnya, bukan jadi udah sekian lama mereka di Indonesia dan merasa rumahnya di Indonesia gitu, jadinya ada kulturnya juga sudah pada saat itu gitu ya, dengan ada bahasa Belanda, banyak bahasa Belanda, kulturnya sudah melebur dia, jadi penonton sana merasa sangat dekat dengan filmnya dan mereka menurut mereka untuk ini sebuah film sebuah film tentang masa itu yang cukup apa ya bahasa Indonesia ya, mereka mengatakan bernuans, cukup mempunyai nuans gitu, nggak hitam putih gitu, kurang lebih gitu. Yes, itu tanggapan yang luar biasa karena sebagai closing juga di Rotterdam Film Festival ya. Nah, sekarang ke Prakotanya untuk masyarakat Indonesia di 30 April 2025 nanti. 20 menit lagi kita udah disuguhkan dengan banyaknya menduga-duga. Nah, nanti value apa sih Molly yang pengen dibawa, value-nya seperti apa yang pengen disampaikan ke seluruh penonton Indonesia di 30 April nanti? Silakan. Fokus film ini anchor dari memang ada 3 karakter di Perang Kota gitu yang kuat gitu, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hazil gitu, dimana 3-tiganya terlibat dalam cinta, perjuangan dan pengkhianatan ini. Tapi anchor dari film itu sendiri ada pada Isa yang memang mempunyai apa ya istilahnya ya, mempunyai tuntutan untuk menjadi seorang pejuang gitu istilahnya, dan memang seorang pejuang tapi juga dimana selain berjuang untuk kemerdekaan juga ada keseharian di situ, karena perang pun kita butuh makan gitu. Jadi perang pun kita butuh menafkahi diri sendiri gitu, dan jadi apa ya sepanjang film tuh juga ada keseharian mereka gitu, gimana seorang Fatimah sulit memberi makan buat anaknya gitu, gimana Isa sebagai seorang bapak sulit untuk menafkahi gitu di zaman yang sulit gitu. Jadi cukup relatable ya sebenarnya, karena saya maksudnya ini cukup sebuah keseharian yang menurut saya mungkin kita semua juga pernah mengalami gitu, cuma dalam masa politik yang cukup genting gitu, kurang lebih sih gitu. Perjuangan tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah ada ya, terjadi perjuangan. Ada perjuangan dalam rumah dan perang dalam luar rumah dan di dalam rumah juga. Perang di luar rumah dan di dalam rumah, luar biasa. Dan aku istrimu, Sah. Dan aku paling mencintaimu lebih dari aku mencintai siapapun. Kejar aku ke Bukit Tinggi seperti aku kejar kau ke Surabaya. Cepatlah. Bioskop nonton filmnya Mas Hanung Bramantyo. Dan kalau nggak salah itu film pertamanya Jerome. Dan gue nonton tuh, aku nonton kayak openingnya ada satu karakter gitu yang full ngomong bahasa Belanda dari sambil jalan gitu, gue bilang, terus nggak pernah lihat pada saat karena film pertamanya dia, belum pernah lihat dia kan sebelumnya kan, siapa nih anak kayak gitu. Terus udah langsung ke IMDb, oke Jerome Gunawan langsung kita Google, terus langsung lihat Instagram loh, wah nih, dan kayaknya rasanya ketika bukan cuma melihat seorang aktor yang bagus ya, tapi somehow aku ngelihat ada Hazil di situ. Memang karena pada saat itu lagi abis baca bukunya abis baca bukunya Motor Lubi dan Motor Lubi, kayaknya ada Hazil di sini dan pada saat itu akhirnya nge-stalk Jerome di Instagram. Kirimin ke Rama, DM gitu. Dia kirim sama kayaknya. Oke. Pada saat ngobrol ternyata dikulik dan benar ternyata sosok Hazil dekat banget sama Jerome, Pak Molly. Iya, kita ngobrol beberapa kali gitu. Kita kalau pada saat itu diajak nama ngopi ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Itulah proses casting kita. Jadi kalau yang diajak ngopi jam 7 sama Mas Rama atau Pak Molly, iya. Jam 7 pagi yang ngobrol, ya kita ngobrol aja sih sebenarnya, nggak ada pembicaraan banyak soal filmnya apa segala macam, tapi ya kita ngobrol pengen gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain, dan
ya udah kita jajakin mulai dari situ. Dan akhirnya berjodoh ya sampai dengan sekarang. Ya. Siap. Terima kasih. Mana Hotman? Kita sudah menunggu sekian lama. Kami dan juga dia seorang guru. Bisa dibilang dia seorang pejuang. Dia bukan pahlawan ya. Dia seorang pejuang yang bisa dibilang tidak sempurna. Dia menginginkan kemerdekaan. Gitu di zaman yang benar-benar dibilang Indonesia pada saat itu sudah merdeka, tapi masih banyak penjajah saat itu, dan bagaimana dia bertahan untuk melindungi keluarganya dan bagaimana dia harus menjalankan misi karena dia salah satu orang yang diseniorkan di dalam sebuah organisasi pada saat itu. Yes, baru boleh segitu karena tadi baru kita lihat juga baru 20 menit ya. Belum boleh banyak-banyak dulu. Terus gimana saat pertama kali diajak bekerja sama dengan proyek ini? Nggak bisa napas, bukan. Berkecamuk, mix up feeling. Happy banget sih ditawarin film sama Molly Surya. Karena kebetulan gue waktu pacaran sebelum gue nikah, gue nonton filmnya Molly. Oh, jadi movie date-nya filmnya Molly ya? Molly waktu itu nonton Marlina. Terus wah, suatu saat siapa tahu gue bisa diajak main film sama Molly. Bener, diajakin ketemuan waktu itu sama Rama, ngobrol ngopi pagi-pagi. Jadi ditanya-tanya lagi jalan proyek apa, dan kebetulan waktu itu belum lagi jalan proyek apa. Ditawarin lah proyek film ini, Perangkota. Gue langsung diem, langsung gue iyain. Gue baca skripnya dan ini it's very challenging buat gue karena untuk menghidupkan karakter Isa ini karakter yang sangat kompleks ya. Orangnya introvert, di dalam pikirannya itu berjalan terus, berperang. Dalam pikiran dia mikirin bagaimana cara dia bertahan, bagaimana dia cara menafkahi keluarganya, bagaimana dia memperjuangkan gitu kemerdekaan yang sama-sama, dimana semua orang pada saat itu lagi ingin memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonial. Yes, jadi langsung tanpa banyak berpikir langsung yes gitu ya. Dan ada PR lagi. Adalah? Saya nggak pernah menyentuh biola. Nah itu gimana pertanyaan selanjutnya? Gimana saat tantangan dan mainnya luar biasa. Dan kebetulan oleh Sine Surya difasilitasi gitu. Kami ada coaching untuk biola. Yang pertama saya dapat raport C. Itu udah bagus untuk awal, C bagus ya. Berapa lama tuh? Ya mulai naik lah ya, mulai naik. Bisa ditanya sama Molly sama Rama, karena kita latihan biolanya di kantor Sine Surya. Mungkin mengganggu mereka lagi bekerja pada saat itu lagi nulis skrip. Tapi I'm happy. Jadi banyak banget yang harus dikejar di Tokoh Isa ini, dan juga dari segi dialog tadi teman-teman mungkin juga sudah nonton ya. Kita harus mendeliver senatural mungkin bagaimana caranya, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era tersebut. Gitu. Yes, tepuk tangan dong. Dit is zelfmoordmissie. Memang apa salah yang mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Hanya sok perempuan di tengah medan perang, tapi adalah seorang istri yang layak dicintai. Peran sosok ibu di dalam diri Fatimah ini menurut saya sangat naluriah ya. Tapi di dalam situ juga banyak sekali layer kompleks yang luar biasa, yang saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk membantu mengisi bersama selama proses workshop. Yaitu di dalam situ ada resiliensi yang sangat tinggi, ada semangat berjuang yang sangat tinggi, ada cinta dan kasih yang luar biasa kepada suaminya, dan juga aku merasa kualitas-kualitas yang ada di diri Fatimah itu banyak sekali aku temukan di perempuan-perempuan di hidup aku. Jadi bisa dibilang Fatimah adalah sosok yang cukup inspiratif sih buat aku pribadi juga gitu. Dan jujur pas pertama kali banget ditawarin untuk join di film Perangkota ini, reaksi pertama aku adalah nangis, Pak. Aku nangis beneran because I've been a fan of Molly's work for so long.
dan aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, semua cast yang ada di film ini gitu. Sungguh sebuah kehormatan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah yang luar biasa inspiratif buat aku. Yes, di sini bareng sama Bang Ciko dan juga Jerome. Gimana Aaron untuk nge-build chemistry dengan dua sosok yang sangat luar biasa di kanan kiri kamu ini? Kami diberikan kesempatan yang cukup panjang ya untuk saling membantu memperkuat karakter masing-masing, dan tentu saja sebelum kami masuk ke karakter masing-masing kami juga banyak waktu untuk sharing bertiga secara personal gitu, bukan sebagai karakter. Jadi kami bangun dulu dari hubungan personal kami bertiga. Kita banyak sekali proses workshop sama Bapak Ajibong. Di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan bersama, dan sepanjang proses syuting itu juga kami selalu bersama. Jadi nggak kesulitan sama sekali sih, itu proses yang sangat menyenangkan dan sangat aku rindukan sejujurnya. Kayaknya bisa dibilang ini adalah proses film yang paling panjang yang pernah aku lalui. Ya. Kita berapa bulan? 6 bulan? 8 bulan? 6 bulan gak sih? 6 bulan kan? Iya lama banget, kita selalu bersama-sama setiap hari. Ya. Selama reading 8 jam 6 jam setiap hari bersama-sama. Jadi aduh sedih banget rasanya pas kita harus berpisah. Yes, itu dia, kekangenannya akan dijawab di 30 April nanti. Ariel, bantu tepuk tangan teman-teman. Speechless, karena ini baru pertama kali gue ngeliat di layar besar, jadi rasanya tuh beda banget. Iya. Dan mereka juga, dan itu seneng banget sih. Dan oh deh lo nyapa. Pertama kali dihubungin sama Bang Moli gimana ceritanya? Oh panjang. Iya. Kesannya udah berapa lama? Gue udah lupa. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Kalau punya anak udah SD. Iya betul. 7 tahun yang lalu tiba-tiba ada DM masuk. DM ya? Oke, DM awalnya. Modern. Terus ada DM yang masuk, ada yang nawarin nih, dan gue udah tahu pada saat itu Rama siapa, Molly siapa, gue ngefans banget sama karya-karyanya mereka. Pas DM masuk, boleh ketemu, wah dapet nih gue bilang kan. Tapi nggak gue bales dulu, so jual mahal dikit. Gue bilang mungkin 3 jam lagi lah gue bales. Tapi bertahan 2 menit doang langsung gue bales. Gak bisa. Kepikiran Moli Surya nih. Nah, akhirnya setelah itu kita ketemu, kita ngopi pagi-pagi, ngobrol dan tukar pikiran mau bikin film Perang Kota ini, dan sampai sekarang gue bahagia banget itu terjadi. Belum ada judul ya, tapi belum ada skrip kan. Oke, nanti kita ke Bang Moli, tapi ke Jerome dulu. Silakan dilanjutkan dulu. Makanya tadi gue pas lagi duduk di sini 20 menit selesai, pas mau maju ke depan, gue merasakan sesuatu yang gue udah lama gak pernah ngerasain. Gue grogi. Gue mau presscon grogi ya. Iya. Mungkin karena ini means a lot to me. Yes. Setelah 7 tahun belakang ini. Jadi ya itu mungkin bisa mendeskripsikan betapa bahagianya gue saat itu dan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke gimana karakter Azil, tapi ke Bang Moli dulu. Betul. Hasil itu anak muda yang punya energi besar di dalamnya, seperti anak muda pada umumnya lah ya. Tapi energi besar ini dia channelkan untuk kebebasan, untuk perjuangan. Dia merasa ini adalah takdir dia, karena Hazil itu dia sangat tidak suka dengan penjajahan. Menurut dia ini nggak cocok gitu. Dan biasa anak muda kan punya perasaan itu, sering terjadi sampai sekarang pun gitu kan. Jadi ini yang dia channelin adalah untuk ini tujuan hidup gue harus fight untuk kemerdekaan. Itu satu. Dan kedua, mungkin tadi udah sempat bisa dilihat dalam 20 menit ke belakang, Hazil itu datang bukan dari background yang modest, tapi dia adalah orang yang sangat privileged.
dia orang yang sangat privilege. Tapi dari situ kita bisa melihat nih anak privilege, tapi kok mau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia oke, gue privilege, gue di rumah aja, gue gak ikut campur gitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa dia mempunyai fight yang sangat tinggi, dia mempunyai tujuan, dimensinya banyak lah. Waduh. Jadi menarik, dimensinya akan diungkap lagi di 30 April nanti ya, Jerome ya. Dan setelah itu juga yang mau gue sampaikan adalah hasil ini dia mempunyai sahabat yaitu Isa. Dan bersama-sama kita bisa lihat nanti antara kita bertiga siapa yang berjuang, siapa yang bercinta, siapa yang mengkhianat. Wow, siap, terima kasih Jerome. Terakhir mungkin sebelum ke teman-teman